Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang memberi kita kesempatan untuk mendengar kisah penuh hikmah ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat semua, mari kita ikuti kisah perjalanan sang kiai. Sebuah kisah yang syarat makna dan pelajaran hidup. Semoga hati kita semakin lembut, iman semakin kuat, dan langkah kita semakin dekat dengan ridha Allah. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share agar kisah penuh hikmah ini bisa menginspirasi lebih banyak orang. Baik, kita lanjutkan. Kisah perjalanan sang kiai adalah bagian 1 Nafisah. Si Nafisah suruh duduk menghadap kiblat. Di sini aku menghadap kiblat, kau menghadapku. Bayangkan saja Nafisah di antara kita. Kau arahkan tanganmu ke perutnya dan aku ke punggungnya. Salurkan tenagamu, selanjutnya serahkan padaku. Bagaimana? Macan mengangguk. Lalu tanpa banyak cakap, ia pun menelpon ibunya dan menyarankan seperti yang kukatakan. Sementara itu, Nafisah yang dirawat di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro diminta duduk oleh ibunya menghadap kiblat. Aku dan Macan juga duduk berhadap-hadapan. Kami berdua berkonsentrasi membangkitkan kekuatan siri yang ada di tubuh kami. Aku rasakan kekuatanku telah bangkit dan mengalir ke telapak tanganku. Juga kurasakan ada angin dingin menghembus lembut dari arah Macan ke arahku. Udara serasa bergumpal-gumpal. Aku membayangkan tubuh Nafisah ada di depanku. Memang kekuatan anugerah Allah yang tak terlihat ini begitu dahsyat. Aku pernah mencoba pada temanku Tarsan. Saat itu pemuda yang jago manjat kelapa itu di depanku. Kami sedang membicarakan tenaga yang ada di pusar, tapi pemuda itu tak percaya akan ada tenaga sehebat itu. Lalu aku menyalurkan tenaga ke tangan dan mengaduk isi perutnya. Padahal jaraknya denganku 3 meter. Tarsan muntahkan semua isi perutnya. Lalu aku coba menulis namanya di udara dengan jariku, dan kupukul dengan tanganku walau tanpa menyentuhnya. Dan Tarsan pun terpental. Aku memejamkan mata dan membayangkan tanganku mengambil penyakit usus buntu yang ada di perut Nafisah. Sementara gadis itu yang tengah duduk merasakan hawa dingin merasuk dari depan dan hawa panas merasuk dari belakang. Lalu dia merasakan seperti ada ribuan semut memasuki tubuhnya dan seperti mengambil sesuatu dari dalam tubuhnya. Nafisah merasakan seluruh tubuhnya seperti kesemutan. Aku dan Macan masih duduk menyalurkan tenaga. Turunkan pelan-pelan, Chan. Tenaganya jangan disentak, kataku memberi aba-aba. Dan selesailah proses pengobatan kami. Aku mengusap peluh di kening dan jidatku, begitu juga Macan. Ku seruput kopi yang penghabisan dan menyalakan rokok. Selanjutnya bagaimana, Ian? Tanya Macan. Ya, nanti telepon lagi, minta di ronsen ulang. Moga-moga aja pengobatan kita berhasil. Sekarang aku tak pamit dulu, kataku. Macan mengantarku dengan motornya sampai terminal Kampung Rambutan. Aku berangkat, memilih bus yang langsung menuju Labuhan. Aku mendapatkan tempat duduk dan tidur setelah bus berangkat. Kondektur membangunkanku, meminta uang tiket. Aku kaget pias. Setelah ingat uangku yang 300 sudah kuberikan Macan semua. Sial aku. Sementara kondektur itu menungguku, aku bingung. Dah merogoh-rogoh saku dan di sakuku ada uang 300.000. Pastilah Macan yang memasukkan tanpa aku ketahui. Sudahlah, yang penting aku punya uang untuk membayar bus. Kuberikan uang 100.000 kepada kondektur, dan setelah diberikan kembalian, aku tidur lagi sampai bus nyampai di pertigaan Pandeglang. Aku turun, ojek datang mengerubutiku. Aku melihat Mang Sofyan yang rumahnya di kampung dekat pesantren. Kataku ke arah Mang Sofyan. Ke rumah Kiai Jang, tanyanya. Iya, Mang, berapa? Tanyaku. 15.000, Jang. Biu, gak salah, Mang. Ini kan ojek bukan taksi.
Sekarang ini BBM dah naik jam, penumpang jarang. Jadi ya kenaikan berlipat, mau nggak jam? Terpaksa aku menyetujui. Daripada ribet urusannya, padahal jarak antara pertigaan Tugu dengan lereng Gunung Putri ini tak terlalu jauh. Paling juga 3 kiloan. Sebenarnya kalau lewat jalan kampung, malah lebih cepat. Tapi sudahlah. Motor ojek Mang Sofyan segera mengantarku. Motor itu menggerung-gerung karena jalan aspal yang sudah rusak di sana-sini itu, lubang-lubangnya penuh dengan air bekas hujan semalam. Jalan yang kulewati ini sebenarnya telah diperbaiki berkali-kali, tapi uang untuk perbaikan jalan kebanyakan disunat sini. Maka imbasnya jalanan hanya diperbaiki seadanya. Jadi ya begini, baru beberapa hari kelihatan halus, jalan pun akan rusak lagi. Akhirnya nyampe juga. Baru saja ojekku bayar dan Mang Sofyan berlalu. HP-ku bunyi. Segera ku angkat, suara macan dengan nada bahagia. Ian syukur, adikku tak jadi dioperasi, dah sembuh dan sudah diizinkan pulang. Makasih ya Ian. Wah, jangan berterima kasih padaku. Kita kan cuma berusaha. Kesembuhan ada di tangan Allah jua. Bersyukurlah padanya. Iya. Wah, ceramah terus. Uangku kamu masukkan sakuku. Tanpa setauku ya, Chan? Tanyaku ketika ingat uangku ada di saku. Ah, enggak. Ini masih kupegang. Ya, iya. Nanti aku kembalikan. Sekarang kupinjam dulu. Jangan khawatir. Nadanya serius. Setauku macan orangnya tak suka main-main. Kalau bilang A ya A, kalau bilang B ya B. Lalu kenapa ada uang di sakuku? Para santri segera menyambutku dan bersalaman mesra. Mereka seperti saudara-saudara kandungku. Mas Ian udah ditunggu Kiai, kata Mujahidi. Bibirnya masih seperti dulu, dikelotoki karena sariawan sehingga kelihatan jontor sana-sini. Wajahnya juga makin banyak lubangnya bekas jerawat batu dipencati. Malah lebih kelihatan seperti kayu dimakan rayap. Yah, biarlah itu kesenangannya sendiri. Aku segera berlalu. Kulihat Kiai berdiri di bawah pohon melinjo. Aku segera menghampiri dan bersalaman mengecup tangannya dengan takzim. Bagaimana? Macan tak mau? Tanya Kiai, sambil mengajakku duduk di kayu pohon sengon yang telah mengering dan telah tumbuh jamur kecil-kecil berwarna kuning kemerahan di sana-sini. Dia tak mau Kiai. Ya sudah, kalau tak mau nanti kamu menjalani sendiri. Kamu sanggup menjalani laku gila? Sanggup, Kiai. Jawabku mantap. Sekarang pun kalau Kiai memintaku berangkat, aku akan berangkat, Kiai. Tak usah buru-buru. Mungkin sebulan lagi, nanti setelah sholat asyar, kamu aku bayat, dan nanti malam mulai melatih ilmu Rogo Sukmo. Bagaimana aku melatih ilmu itu, Kiai? Sedang aku tak punya, tanyaku meragu. Ilmu itu telah ada dalam dirimu, hanya kau tak tahu. Nanti kalau ingin melepas sukma baca ini, Kiai membisiki telingaku. Wah, cuma 2 lafaz itu Kiai, tanyaku heran. Iya cuma itu, dan bayangkan tempat yang akan kau tuju, kata Kiai. Apakah ada pantangannya Kiai? Tidak ada pantangan. Tapi hati-hatilah, karena bila merogoh sukmo, kau akan melihat aneka macam makhluk Allah. Dan kalau bertemu jin fasik, pasti akan berantem. Kalau kau merasa tak mampu, lebih baik menghindar. Dan jika kau butuh sesuatu di alam sukma, bayangkan saja dengan hayalmu. Terima kasih Kiai, saya mau istirahat dulu. Setelah berpamitan, aku pun menuju ruang pembuangan jin yang luas untuk tidur siang sebentar. Aku agak masuk angin, maka aku akan meminta pijit pada jin. Pintu gerbang besi bercat hijau kubuka. Suara menderit khas besi yang tak pakai oli terdengar. Dan udara dingin menusuk kontan kurasakan. Yes! Lebih dingin dari AC, karena udara dalam rumah pembuangan jin ini tak berjalan. Rumah ini walau tak pernah dimasuki orang, tapi tampak bersih keramiknya. Cat temboknya banyak yang mengelupas. Dulu cat ini aku juga yang mengecatkan dengan motif hus, yaitu kain disobek-sobek seperti kain pita, setelah segenggaman tangan lalu diikat.
Nah, ujung kain itulah yang dibuat menjadi motif. Dicelupkan ke cat dan dikecrok-kecrokkan ke tembok. Untuk hasil yang sempurna, cat tembok putih dicampur cat pigment sebagai pewarna dan binder sebagai pengikat. Maka setelah kering, warna akan menyatu. Jadi orang melihat seperti kertas wallpaper yang ditempelkan. Warna tembokku motif warna bunga lavender, dan di tembok lainku motif bunga tulip. Aku segera mencari tempat untuk tiduran. Aku dekati tiang besar, ku cium bau wangi menusuk. Aku tak jadi, karena mengira pastilah jin wanita. Nanti bisa-bisa tak tidur, malah main cinta. Aku memilih di ruang sebelah. Ruang ini luasnya 8 kali 5 meter, cukup luas. Aku menggeletak di pinggir tembok. Ku eratkan jaketku untuk mengurangi hawa dingin. Jam tanganku lihat pukul 11 siang. Kurasakan ada jin yang mendekatiku dari arah kananku. Karena pipiku menebal, kuucapkan salam dalam hati. Dan kukatakan aku ingin dipijat. Walau aku belum bisa melihat mereka karena rendahnya ilmuku, tapi aku bisa merasakan kehadiran mereka. Kurasakan tanganku ada yang memegang dan memijit-mijit juga kepalaku. Lalu kakiku juga ada yang memijit. Rupanya 2 jin yang memijidiku. Aku mulai keenakan dan mengantuk. Sebelum tidur, aku minta dibangunkan jam 2. Aku pun tertidur. Aku terbangun ketika kurasakan ada yang menggelitik kakiku. Kubuka mata dan kulihat jam menunjukkan jam 2 lebih 1 menit. Aku pun bangun dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Lalu beranjak pergi, mengambil sabun yang biasa kuselipkan di bawah para-para, kemudian pergi ke sungai. Gak makan dulu, Mas? Nasinya ada di dapur, kata Jauhari dan Khalil ketika berpapasan denganku. Ah, nanti aja. Aku segera berjalan di jalan berbatu yang menuju sungai dan melompat ke pematang sawah. Setelah melewati 2 kotak sawah, aku pun sudah sampai di tempat anak-anak pada mandi. Masih ada Tarzan dan Majid masih sibuk mandi. Aku pun bergegas mandi. Setelah mengganti sarung dengan celana pendek khusus mandi, aku pun mencebur. Awas Mas, banyak lintah. Suara Tarzan memperingatkan. Tapi terlambat karena ada kurasakan sesuatu menempel di dekat mata kakiku. Aku segera keluar dari air dan naik ke atas batu bundar pipih, sebesar kerbau yang ditempati Tarzan mencuci. Wah, ketampel lintah nih. Kataku melihat binatang hitam ada garis coklat yang tak lain lintah. Biar Mas tak ambilnya, Mas, kata Tarzan. Kemudian tanpa jijik membetot lintah dari kakiku. Untuk apa, Zan? Biasa, Mas, untuk memperbesar. Jangan terlalu besar. Nanti tak ada wanita yang mau menikah denganmu loh. Setelah mandi, aku cepat-cepat kembali ke kamar dan sholat duhur. Melakukan zikir setelah sholat dan pergi ke dapur. Ternyata teman-teman masak urap, yaitu sam kelapa, karena paling mudah. Kelapa tinggal manjat, lalapan daun pepaya dan daun kopi muda. Sedap juga. Setelah makan terdengar adzan sayup-sayup sampai dari masjid yang teramat jauh. Aku bergegas mengambil air wudhu dan sholat asyar. Setelah zikir, aku pun menghadap Kiai untuk dibayat. Teman-temanku semuanya telah berkumpul. Aku pun diminta duduk menghadap Kiai, tangan dijabat dan menerima ijab dan qabul, seperti dalam pernikahan. Cuma isinya bukan tentang nikah, tapi siap sedia menjalankan syariat Islam secara kafah dan bersedia menjauhkan diri dari segala macam perbuatan dosa. Bayat pun selesai dan kami mendengarkan petuah-petuah kiai. Dari bagaimana bayat dilakukan oleh Rasulullah dan dijelaskan untung ruginya. Hari makin sore, para santri melakukan tugasnya masing-masing. Aku memilih memasak, menggoreng jengkol dan membuat sambal tomat. Wah, sedap sekali. Malam itu setelah isyak, aku disuruh Kiai latihan ilmu rogo sukmo dalam kamar. Pintu kamarku kunci. Deg-degan juga aku, karena aku belum tahu akan bagaimana nantinya. Ku duduk membaca Al-Fatihah 3 kali, Anas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, ayat kursi 3 kali,
Lalu kutiupkan tangan dan kuusapkan ke seluruh tubuh. Kemudian aku tiduran, memejamkan mata dan membaca doa yang tadi siang diajarkan Kiai. Tak lupa membaca basmalah 3 kali tanpa napas. Lis! Aku seperti begitu saja tertidur. Tahu-tahu aku telah di atas tubuhku sendiri. Melayang di udara, sementara jasad kasarku tergeletak dalam kamar. Aku segera keluar kamar, menembus dinding, bersalto di udara, terbang ke sana kemari. Hinggap di pucuk pohon kelapa, lalu terbang lagi. Sungguh terasa bebas dan nyaman. Aku menghampiri majelis zikir, masih melayang-layang. Kulihat semua santri selain diriku tengah konsentrasi dengan wirid masing-masing. Kulihat Kiai juga tengah duduk memangku bantal tidur, dan tangan kanannya tak henti memutar tasbih. Kiai menatapku dan tersenyum, lalu mengangguk. Itu sudah cukup sebagai isyarat bagiku. Aku pun melesat pergi, membumbung tinggi ke angkasa yang gelap, dan hanya diterangi oleh beberapa bintang yang nampak. Sebenarnya tujuanku adalah desaku sendiri di kawasan Kabupaten Tuban. Aku selama ini teramat heran dengan sebuah sekolah madrasah yang angker sekali. Aku ingin menyelidiki ada apa sebenarnya di sekolah itu. Madrasah itu awalnya di sebelah rumahku. Karena di sebelah rumahku terkena rencana perluasan masjid, maka madrasah itu dipindah ke lahan kosong. Untuk membangun madrasah itu, tentulah dibutuhkan tanah urukan untuk menyamaratakan tanah. Tanah untuk batur itu diambil dari tanah sekitar. Maka terciptalah parit hampir mengitari madrasah. Kalau kemarau, parit itu sama sekali tak ada airnya sampai tanah dasar parit retak-retak. Tapi kalau musim hujan datang, parit itu penuh air. Anehnya, akan banyak ikan muncul di parit itu. Ikan sepat, mujair, lele, bandeng, dan ikan-ikan lainnya. Aneh, kalau ikan itu diambil dan dimakan, maka orang yang memakan akan keracunan. Madrasah itu jauh dari rumah penduduk. Rumah paling dekat adalah 70 meteran. Sehingga madrasah tak diberi penerangan listrik. Mengingat kalau malam madrasah tak digunakan kegiatan apa-apa. Memang ada lampu bohlam dan dulu sudah terlanjur dipasang, tapi belum sempat diberi saluran kabel listrik. Anehnya, walau tanpa saluran kabel, kalau malam lampu di madrasah itu sering menyala sendiri. Keluarga yang tinggal paling dekat dengan madrasah itu adalah keluarga Pak Makrum, yaitu istrinya Burah, anak perempuannya usia 11 tahun, dan 2 anak laki-laki. Yang satu berusia 9 tahun, yang satu berusia 2 tahun. Keluarga Pak Makrum adalah pindahan dari desa lain. Tapi tak sampai setahun tinggal di situ, semua keluarganya meninggal satu persatu. Mulai dari si balita meninggal, disusul kakaknya lagi, kemudian istri Pak Makrum, dan terakhir Pak Makrum sendiri meninggal selang 1 bulan. Anehnya tanpa didahului sakit sama sekali. Yang selamat hanyalah anak Pak Makrum yang telah menikah dan dibawa hidup di daerah suaminya. Sekitar 50 meter di depan madrasah ada sebuah sumur pompa dibuat oleh santri. Saat kemarau panjang, sumur ini selalu didatangi orang untuk mengambil air siang maupun malam. Sumur lain kering, tapi sumur di depan madrasah ini tak pernah kering. Dan pasti di musim kemarau akan ada cerita-cerita aneh dari orang yang tunggang langgang saat mengambil air di malam hari. Ada yang melihat hantu, macam-macam ceritanya. Ada yang melihat orang tinggi 3 meter. Ada yang melihat pocong, ada yang melihat orang menggantung di pohon. Sukmaku melesat cepat. Angin menggemuruh di telingaku dan kibasan angin sampai melepas ikatan rambutku hingga rambutku berkibaran. Kulihat ke bawah, kerlip lampu beraneka warna dan gedung-gedung menjulang. Pasti ini Jakarta, pikirku. Kukira dari angkasa, di sana-sini lampu-lampu mobil berkelak-kelok, berderet-deret seperti sisik naga raksasa. Baru beberapa menit terbang aku telah sampai di Jakarta.
Aku membumbung tinggi, kadang menukik ke bawah. Ah, betapa enaknya terbang, aku jadi ketagihan. Kulihat dari atas kereta api berjalan. Aku menukik turun dan terbang di samping kereta api. Kulihat penumpang di dalamnya. Lalu aku terbang di atas kereta dan hinggap di atasnya. Tapi segera terbang lagi, mendahului kereta api. Lebih cepat sehingga rumah, pohon, jalan, desa berkelebat cepat hanya nampak bayangan. Sekejap saja aku telah sampai di sekolah madrasah yang kutuju. Sebentar aku berdiri di udara depan madrasah. Perlahan aku masuk. Keadaan sangat sepi. Aku kitari ruangan demi ruangan. Mungkin jam 10 atau jam 11, karena aku tak bawa jam. Kulihat dua orang pemuda, kira-kira umur 30-an. Dua pemuda ini wajahnya kembar. Kalau kulihat rasanya bukan dari golongan jin, tapi dari golongan arwah penasaran. Wajahnya cukup ganteng, cuma pucat seputih kapas. Di kedua lingkar mata mereka ada lingkar hitam. Aku turun ke tanah dan berjalan menghampiri mereka berdua. "Siapa kalian?" tanyaku. "Hei, kau bisa melihat kami?" jawab mereka hampir serempak. "Kenapa tak bisa?" "Berarti kau juga arwah penasaran seperti kami?" tanya mereka balik. Dan prasangkaku tak salah bahwa mereka arwah penasaran. "Oh, jadi kalian yang selama ini membuat isu hantu, menakut-nakuti warga sini? Kami hanya butuh tempat dan tak mau diganggu, jadi kami takut-takuti warga. Apakah kalian juga yang menewaskan seluruh keluarga Pak Makrum?" tanyaku. "Ah, apalah artinya hidup buat mereka? Malah susah aja miskin. Dan kalau mati setidaknya membantu kami agar orang takut tinggal di daerah ini," kata salah satu arwah itu. "Kalian keji sekali. Melihat kalian jadi arwah penasaran, tentu kalian hidup selalu berbuat jahat. Tapi setelah mati pun masih melakukan kejahatan." Aku jadi ingat kejadian waktu aku kecil. Teman sekolahku meninggal dengan mata mendelik dan lidah terjulur keluar ketika pulang dari sekolah. "Apakah kalian juga yang membunuh Muflida, gadis kecil yang berumur 10 tahun? Tanyaku penasaran. Gadis itu, aku yang mencekiknya karena dia melihatku," kata salah satu arwah dengan senyum mengejek. "Apakah kalian juga yang membuat anak bernama Saeri yang tulang kering kakinya patah dan sekarang jadi anak pincang?" "Aku yang memukul kakinya dengan kayu." "Haha," kata arwah satunya. "Sekarang juga kalian harus hengkang dari sini. Minggat sejauh-jauhnya." Kau ini siapa? Berani melarang kami tinggal di sini. Kami di sini sebelum kau lahir." "Baiklah, aku akan memaksa kalian," kataku sambil melompat menerjang. Aku ingat kata Kiai, kalau di alam gaib, supaya membayangkan yang kita inginkan. Maka aku membayangkan tanganku membara, mengeluarkan panas yang berlipat-lipat. Lalu dengan tangan itu, aku memukul mereka. Mereka berdua kaget dan meloncat mundur. Tapi tubuhku yang enteng bisa melayang segera memburu. Satu pukulan mengenai salah satu dada arwah itu. Dia menjerit, diseret kawannya mundur, karena dadanya telah berlubang segenggaman tangan dan mengeluarkan bau sangit terbakar. Asap tipis mengepul dari luka yang terbakar itu, dan arwah itu mengadu-adu. Sementara temannya segera memanggulnya. "Tunggu besok di sini kalau berani, guru kami akan menghajarmu," katanya sambil melesat pergi, melompati jendela madrasah yang tinggi. Aku tak mengejar. Aku juga melesat pergi, pulang ke rumahku dan mau melihat jam dinding. Ternyata baru jam 12 kurang seperempat. Aku keluar lagi, melayang ke atas masjid, turun di ujung mustaka, berdiri melihat sekitar. Depan masjid adalah jalan raya, dan tempat angker lagi adalah dekat jembatan, di mana waktu pembangunannya dulu mengakibatkan banyak korban, entah korban jatuh dari menara bok atau tertumbuk palu paku bumi. Aku melesat ke arah jembatan yang berjarak 200 meter dari masjid. Hanya 3 detik aku telah berdiri di atas jembatan. Suasana sepi.
Pandangan mataku menangkap sosok baju putih melayang, malah di jauh sekali di pertigaan jurusan makam. Tanpa pikir panjang, aku melesat mengejar. Sampai di pertigaan, aku turun dan kelingak-kelinguk. Aku ingat di pertigaan ini sering terjadi kecelakaan. Ada anak taman kanak-kanak yang dihantam mobil dan seketika meninggal di tempat. Juga ada seorang petani yang mau pergi ke sawah ditabrak mobil dan terseret 5 meter, walau tak sampai mati. Keadaan masih sunyi. Aku tak melihat bayangan putih tadi. Kulihat gerobak tukang bakso yang memang biasa mangkal. Orang-orang memanggilnya Wakman. Kulihat dia masih duduk di plester regol sambil menghisap rokoknya. Tiba-tiba ia membuang puntung rokoknya dan menginjaknya dengan sendalnya. Lalu beranjak ke gerobak baksonya. Ih, merinding. Ada apa ini? Keluhnya. Wakman mendorong gerobak baksonya berjalan. Saat itulah aku melihat perempuan baju putih bertengger di atas gerobak bakso. Hei, siapa kau? Bentakku. Perempuan dan melayang pergi dengan suara ketakutan bulu roma. Aku pun segera mengejar. Ah, pasti ini kuntilanak. Dia melesat ke arah rumah salah seorang pengasuh pesantren. Dia mengepot. Aku pun mudus dan mengat. Jangan tangkap aku. Dia menangis. Aku tak bermaksud menangkapmu. Aku hanya ingin tahu kau ini siapa? Tanyaku dengan lembut. Dia menghentikan tangisnya memandangku. Aku dipandangnya begidik juga. Perempuan ini sungguh menyeramkan sekali. Jika aku bukan Sukma mungkin, aku telah lari pontang-panting. Rambut perempuan ini awut-awutan. Di sana-sini menggimbal lengket oleh tanah. Wajahnya putih tanpa darah. Di sekitar matanya menghitam dan matanya melotot keluar tanpa cahaya. Pipi kanan kirinya berlubang sehingga giginya terlihat. Dan ada ulat-ulat yang keluar dari pipi, putih kecil-kecil menggeliat. Kau ini siapa, Nyai? Tanyaku lagi. Aku ini istri Kamituwo Gerot. Katanya tanpa menggerakkan giginya, sehingga suaranya seperti suara yang teramat jauh, tapi jelas di telingaku. Aku mengingat-ingat nama Kamituwo Gerot. Ingatanku pun tertuju pada sumur Gerot, yaitu sumur yang dibangun sesepuh desa dulu. Ada 6 sumur penjuru desa yang dibuat oleh pendiri desaku. 6 sumur juga disebut sumur gede, karena memang sumbernya teramat besar dan menjadi tumpuan mengambil air bagi semua penduduk yang kekeringan. Dulu sumur-sumur itu selalu diadakan ngunduh saja, yaitu acara nanggap wayang untuk mengucap terima kasih pada danyang penunggu desa. Tapi setelah disadarkan oleh Kiai Fatah dan Kiai Sidik, maka acara-acara itu pun dihilangkan. Kamituwo Gerot, aku berpikir, dan ada Kamituwo ya adanya di Kampung Degan. Sampean dari mana nih? Dari kampung apa? Aku dari Kampung Degan. Suaranya masih tetap terdengar dalam. Kok sampean kelambrangan gak karu-karuan begini nih? Boleh aku tahu sebabnya? Perempuan ini menjerit melengking, kemudian dia menangis. Hahu. Perempuan jadi hantu masih juga cengeng. Aneh, begitu saja kisah perempuan di depanku ini terpampang runtut seperti melihat film layar lebar. Namanya juga alam gaib. Jadi serba gaib, nyeleneh dan tak masuk akal.